Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat review saham AKRA pada tanggal 7 Mei 2024. Pada saat review ini dibuat, harga sahamnya 1680. Ini salah satu yang kami buat tanpa permintaan dari penonton. Kenapa? Karena menurut kami ini saham chartnya menarik sekali. Jadi konsisten naik gitu. Konsisten naik seperti layaknya saham Bank BCA. Dan chart model seperti ini itu jarang di IHSG. Lihat aja, rata-rata naik jatuh, ya kemudian nanti naik lagi. Tapi ini sesuatu yang menurut kami wow. Oleh sebab itu kami ingin review. Kami tidak pegang ya, jadi nanti dikira pom-pom lagi. Zaman sekarang kan seperti itu. Nah, pertama, ini memiliki bisnis yang cukup bagus. Karena apa? Salah satu pokok bisnisnya itu adalah distribusi dan penyimpanan bahan bakar dan bahan kimia. Jadi punya tank-tank seperti ini loh. Nah, dan jangan salah, AKRA ini punya SPBU, ya, kapal juga punya, truk pengangkut. Jadi pengangkutan sampai penjualan, ya. Ini dari pelabuhan laut sampai pengiriman darat. Wah. Tapi perlu diketahui, bisnisnya AKRA ini dari tahun ke tahun itu berkembang dengan cukup konsisten. Berkembangnya apa? Awalnya itu kimia dasar, habis itu distributor energi, bensin ya, dan lain sebagainya. Kemudian punya kawasan industri. Ya, kemudian punya penyedia energi bersih. Jadi luar biasa loh. Dan jangan salah, ini bisnis BBM itu bisnis yang tidak ada habisnya. Kebutuhan Indonesia itu sangat tinggi dan Indonesia sudah importir kemudian dan lain sebagainya lah. Nah, labanya juga konsisten. Anda mungkin ingat ya waktu Indonesia terkena pandemi dunia itu, ini nggak ada jatuh-jatuhnya, tetap aja kuat ini. Anda bisa melihat 2020 2021 tetap aja naik ya. Labanya itu, laba bersih juga terus berkembang. Jadi ngeri kalau saya lihat perusahaan ini tuh. Nah, ada namanya yang paling menarik ya. Ini segmen retailnya juga ada, yaitu BBM. Ya, jaringan BBM. Bahkan dia punya metanol. Ya, jadi menarik lah menurut kami itu. Nah, tapi pendapatannya secara ya segmen bisnis paling besar itu masih perdagangan dan distribusi. Ya, distribusi itu ya BBM tadi diantar sampai sampai SPBU dan lain sebagainya. Ini pendapatannya. Tapi kalau laba kotornya itu kawasan industri sudah menarik ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat kawasan industri nih, kinerjanya mulai naik. Jadi distribusi bahan bakar aja udah besar, ditambah lagi dengan kawasan industri. Jadi luar biasa. Yang berikutnya, jangan salah, perusahaan ini punya dividen yang menggiurkan setiap tahun. Kenapa saya katakan menggiurkan? Karena di atas 5%. Untuk ukuran perusahaan yang stabil seperti ini, dividennya sudah tergolong besar. Ini riwayatnya. Nah, ada 9%, 8%, 7% dan dividen payout ratio-nya selalu di atas 50%. Naik ini kalau menurut saya. Ya. Kan tadi bisa dilihat ya, chartnya naik terus, dividennya konsisten. Kan enak seperti itu. Nah, ini kinerja saham AKRA ya, jadi terus naik. Dan perlu diketahui, AKRA itu termasuk dalam indeks Kompas 100, indeks 30, indeks 80. Wah, pokoknya masuk indeks quality yang bagus-bagus lah. Nah, jadi kita lihat rasio-rasionya ya.
labanya kalau kita lihat tumbuh walaupun tipis ya. Jadi pertumbuhannya itu stabil tapi tidak melonjak gitu. Makanya kelihatan dari chartnya kan, chartnya pelan-pelan gitu naik. Nah, ini mengalami penurunan tipis. Jadi seperti itu. Nah, ada satu kelemahan daripada perusahaan ini, yaitu apa? Valuasinya tidak murah. Walaupun bisa dikatakan tidak begitu mahal, tapi tidak murah. Ya, menurut kami sudah price in lah kalau ini. Bisa dikatakan book value-nya 2,8, kemudian PE-nya 14, 12 seperti itu. Kemudian market cap dibanding enterprise value-nya juga sudah hampir sama. Jadi tidak ada namanya saham sempurna, itu nggak ada. Nah, kemudian profitabilitasnya standar 6%, 7%, 9%. Tapi ingat, stabil itu yang sulit ya. Perusahaan lain tuh biasanya naik habis itu rugi atau jeblok labanya, naik gitu. Ini stabil. Ya, return on ekuitasnya cukup tinggi ya, 23%, asetnya 9%, efektif sekali lah. Hanya karena harga PBV-nya sudah 2, jadi pada akhirnya PL-nya juga tinggi. Nah, mari kita lihat baik-baik dari laporan keuangannya di kuartal 1 2024. Ya, distribusi bahan bakar minyak itu 7, ini turun sedikit. Kimia dasar sekian distribusinya. Logistik ya masih sedikit ya. Kalau logistik itu sedikit. Operasi pelabuhan, transportasi sedikit. Kemudian tanah industri juga sama, ada penurunan. Tapi cukup lumayan. Yang mana bisnis-bisnis ini bisnis-bisnis stabil. Ya, nggak tergoyah. Anda mau mengatakan ekonomi jelek kayak apa? Siapa yang nggak butuh BBM? BBM-nya tetap butuh ya. Kemudian pelabuhan, siapa yang nggak butuh pelabuhan seperti itu. Mungkin kawasan industri yang fluktuasinya cukup lumayan karena kadang-kadang terjual lahan, kadang-kadang tidak seperti itu. Hanya pemeliharaan mungkin yang tetap stabil. Jadi ini chartnya ya, Anda bisa lihat naik turun tapi trennya ya naik gitu. Nah, ini yang luar biasa dari AKA. Dan kemudian pada Mei tanggal 6 itu terjadi big accumulation karena habis jatuh nih. Ini pola-pola saham yang stabil, misalnya kayak BCA jatuh, habis itu ada yang akumulasi besar. Sama ini AKA juga modelnya gitu. Ya, kalau kita lihat ini ya sudah terjadi akumulasi ya, sudah tekanan beli lah kalau sekarang. Tapi kalau menurut saya saham ini lebih baik jangka panjang lah, jangan jangka pendek. Kalau jatuh murah, itu bisa kita akumulasi. Nah, kemudian kita lihat berita ya. Sisi positifnya apa? Pengendali borong saham AKRA pada tanggal 17 Februari. Jadi menurut pengendali ini masih murah juga ini saham ini menurut mereka ya, karena bisnisnya mungkin yang sangat stabil. Target saham lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, menurut kami kalau support sangat kuat di 1400, sangat kuat, tapi menurut kami agak sulit ini tersentuh di sini ya. Ya, walaupun mungkin kalau ada terjadi hal-hal yang buruk di global bisa jadi jatuh. Nah, kemudian resisten pertama di 1900, resisten kedua kalau breakout ya, all time high. Nah, ini kesimpulan dari kami. Valuasinya stabil ya, maksudnya tidak mahal, tidak murah. Kinerjanya bagus, prospeknya bagus, resiko tidak begitu tinggi. Maksud resiko tidak begitu tinggi itu gini, kalau turun tidak sampai 50%, 30%, 40% enggak. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu yang ingin kami sampaikan, bahwasanya di pasar modal masih ada saham-saham yang bagus, yang bisnisnya juga oke. Kalau Anda mengatakan, oh ini belum begitu murah ya, tinggal nunggu aja harganya jatuh kapan Anda bisa masuk borong. Jadi seperti itu. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan atau yang ingin bertanya atau mohon satu saham untuk direview, cantumkan aja di kolom komentar. Nanti kami masukkan dalam antrian dan kami sajikan dalam review berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.